penting di masa-masa fitnah luzum gharzil ulama akabir. Jaga, pegangi erat-erat wasiat, bimbingan, fatwa dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama tua kita, yang mereka syabat lihahum fid da'wah, beruban jenggotnya ini di dalam dakwah. Mereka sudah berdakwah, ghirahnya terhadap dakwah, terhadap manhaj ini, berjuang siang malam bahkan sebelum kita lahir. Umur mereka sudah memasuki mau 90 tahun hampir. Seperti Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa afah, Syekh Al-Imam Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa afah, yang usia mereka sudah 80 lebih. Walhamdulillah, masih Allah beri mereka usia. Semoga Allah panjangkan usia mereka fi ta'atillah. Karena kita dan salafin secara umum masih sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan mereka. Kalau dari sisi usia saja, dibanding yang lain jauh di atasnya. Dari sisi usia saja, dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali terpaut 30 tahun lebih usianya. Di saat mereka sudah berdakwah, bermanhaj, membela ghirahnya, luzum ghars, dijaga, dipegangi erat-erat kalau kita ingin selamat. Karena akan tampak di situ kesimpang siuran orang-orang yang termakan oleh fitnah, padahal ada masyayikh besar di hadapannya. Ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, orang-orang tua kita. Walid sebagai layaknya bapak bagi salafiyin ahlu sunnah. Tapi kemana mereka yang terfitnah selama ini? Mengabaikan wasiat, bimbingan mereka, jawaban mereka, mendekat pun enggan. Wa innama ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan mudah mencaplok, memangsa kambing ketika dia menyendiri. Kalau dia bersama komplotannya para kambing yang lain, gak berani serigala dekat. Tapi kambing yang satu ini nyempal sendiri jauh, menyendiri, nyari rumput di sana. Ini yang jadi mangsa empuk bagi para serigala dengan mudahnya. Yang menjauh qasiyah, menjauh dari para masyayikh kibar, para ulama kibar,
termakan oleh fitnah, tergerus. Benar-benar fitnah mendidik kita, mengajari kita. Artinya dari pengalaman yang ada dari fitnah-fitnah itu, makna barokah ma'a akabirikum. Barokah itu ada bersama akabir, yang tua-tua pembesar di antara kalian. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas bi khairin, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang besarnya, dari kibarnya. Wa an umanaihim, dan orang-orang yang amanahnya. Fa idza akhadhu min sigharihim, kalau mengambil dari sigar mereka, wa syirarihim, yang jeleknya, halaku, akan binasa. Sudah ada nasihatnya, sudah ada bimbingannya bersama para ulama kibar, kabir fis sinni wa kabir fil ilmi. Kabir fil ilm, tetapi tidak kabir fis sin. Dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia masih terbawa oleh emosi anak mudanya. Dikhawatirkan terbawa oleh emosional anak muda. Yang namanya anak muda reaksioner, cepat marah, pengennya segala macam harus cepat, terburu-buru. Itu semua sifat-sifat masih ada. Tapi kepada mereka yang kabir fis sin wa kabir fil ilm, maka mereka di samping sifat-sifat tadi, kekanak-kanakan sudah enggak ada, sifat keterburu-buruan anak muda sudah enggak ada, plus mereka pengalaman. Mereka sudah pernah menghadapi sekian macam jenis. Maka kalau ada seorang yang lebih memilih sigar daripada kibar, itu keanehan yang terjadi pada pikiran dia. Ada apa dengan dia? Mencurigakan. Kenapa? Dia tidak memilih sanad yang alim, malah memilih sanad yang nazil. Enggak tanya sama gurunya, tanya sama muridnya. Padahal gurunya masih hidup. Selalu mengikuti nasihat para ulama kibar. Alhamdulillah, kita ini di Indonesia yang tahu dakwah sejak lama, ya, melewati masa-masa fitnah yang macam-macam. Di awal fitnatul Khalij, fitnah di Perang Teluk, ya. Perang Teluk itu, ya, ketika itu mungkin orang belum begitu paham apa itu salafiyah, ya. Tapi ketika mengikuti ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, selamat. Berikutnya muncul fitnah. Fitnah itu tadi apa? Perang Teluk itu ya terkait dengan fitnah orang-orang Ikhwanul Muslimin, Sururiyah, ya, yang tampaknya seperti salafi tapi ternyata membela Ikhwanul Muslimin. Ya, Safar Hawali, Salman Auda itu waktu itu. Kemudian pindah fitnah berikutnya, ya, muncul di Yaman misalnya Abul Hasan Al-Masri Al-Ma'ribi, yang mereka itu awal-awalnya dinilai sebagai ulama Ahlus Sunnah. Kita yang sebagai murid-murid, yang sebagai tulabul ilm, ketika melihat orang seperti dia salah, ya, kalau bukan karena hidayah dari Allah, bisa tergelincir. Wah, itu orang seperti itu sudah dikatakan begini-begini oleh Syekh Fulan. Nah, tapi ingat, pegangi apa nasihat para ulama-ulama besar, ya, dan ikuti ilmu. Ini hal yang penting. Kita ini belajar, ya, ada ilmunya, ada patokannya. Kalau kita mengikuti ilmu, siapapun yang keluar dari ilmu, ya dia salah, siapapun dia. Tapi kalau kita mengikuti orang, dan kadang ilmu kita menjadi kacau karena orang, ya, kayak sekarang ini, jelas nggak boleh taklid. Siapa yang nggak tahu? Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang nggak tahu. Jelas semua orang paham, nggak boleh taklid, nggak boleh mencela tanpa bukti. Semua orang paham, semua orang paham itu, ya, nggak boleh menzalimi, semua orang paham. Itu ilmu-ilmu kita itu semuanya. Nah, kalau kita mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, oh jelas masalah ini kita bisa menghukumi. Termasuk bentuk kecintaan kepada para ulama
Memuliakan ulama ialah ar-ruju'u ilaihim indal mu'dilat. Kita merujuk kembali kepada mereka, terutama ketika terjadi fitnah-fitnah rumit yang besar. Kita mengambil arahan-arahan mereka, kita mengambil bimbingan-bimbingan mereka, kita mengambil fatwa-fatwa mereka. Memutuskan perkara-perkara tersebut dari para ulama kita. Terutama di masa-masa fitnah, atau ketika terjadi fitnah, atau ketika muslimin mengalami kondisi yang besar, yang rumit dan segala macamnya. Dan ini juga sebagai pembuktian dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi al-barakatu, terus nah, antum al-barakatu, oh belum bisa, ndak ya bunda? Hah? Al-barakatu ma'a akabirikum. Antum perhatikan kalimat al-barakah. Tuangan nilai kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla yang banyak. Kapan seseorang mendapatkan al-barakah? Di saat dia mengembalikan kepada akabirihim, orang-orang besar dari sisi ilmu, besar dari sisi umur, besar dari pengalaman, besar dari jihad dan perjuangan, besar dalam ketakwaan, besar dalam keikhlasan, besar dalam kejujuran, semua barakallahu fikum, dia adalah orang besar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang wajib ketika berhadapan dengan fitnah ar-ruju' ila ahli sunnah. Kembali kepada ahlus sunnah. Wa ulama'is sunnah. Dan ulama sunnah. Kalau seorang dikatakan ulama, betul-betul ulama. Ya. Ini kaidah bagi kita ikhwah. Ya. Karena pembahasan kita ini bukan semata-mata, ya, ini pembahasan sebuah fitnah. Tetapi jami'ul fitan, semua fitnah, agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi dalam segala fitnah yang kita hadapi, ya, kewajiban kita, sebab-sebab yang kita tempuh banyak. Tetapi di antaranya, dan ini sedang kita pelajari saat ini, adalah kembali kepada ulama mada kibar. Ya. Ini salah satu thariqah, sebab keselamatan. Istisyaratu ulama'i ahli sunnah, meminta arahan dari para ulama ahlus sunnah, meminta arahan dari para ulama ahlus sunnah. Nah, ini hal yang sangat penting. Ketika kita sudah mendapatkan arahan bimbingan para ulama, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya, merealisasikannya. Bimbingan dan arahan para ulama jangan dijadikan hanya sebagai wawasan saja. Apalagi kalau cuma dijadikan sebagai alibi bahwa kita bersama dengan ulama. Bimbingan dan arahan para ulama wajib untuk kita realisasikan. Ya. Kita mesti bertanya kepada mereka tentang sikap apa yang seharusnya kita ambil dalam fitnah ini, fitnah itu. Ya.
agar kita mendapatkan bimbingan, agar kita memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi setiap fitnah, ya. Dan agar sikap yang kita ambil itu sama, sesuai, sejalan dengan sikapnya para ulama, tidak menyelisihi sikapnya mereka. Maka penting bertanya kepada ulama, meminta arahan, meminta bimbingan kepada mereka. Sekali lagi tujuannya supaya kita bisa mengamalkannya, supaya kita bisa memiliki sikap yang jelas, supaya kita punya mauqif, dan agar mauqif kita tidak bertolak belakang dan tidak menyelisihi mauqifnya ulama. Sekarang ini banyak orang yang ketika terjadi fitnah memiliki mauqif tersendiri, ya. Memiliki mauqif tersendiri tanpa bimbingan dari para ulama. Ini keliru, ini salah, ya. Karena hanya para ulama lah yang bisa menyimpulkan segala sesuatu yang menyangkut berbagai macam kejadian, ya. Dan itu memang sudah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalian kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Dan masuk pula dalam kategori ini, ya, yaitu bertanya kepada mereka dalam menghadapi suatu fitnah. Jika ada fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah, apalagi fitnah yang menggoncang, yang bersifat meluas, dan mengambil taujih, arahan mereka, bimbingan mereka fi muwajahatil fitnah, dalam menghadapi fitnah yang terjadi. Karena mereka yang tahu arah fitnah itu kemana, apa yang harus diperbuat, bagaimana mauqif as-salim, mauqif yang selamat dalam menghadapi fitnah tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal fitnata idza aqbalat arafaha al-alimu wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Nah, athar Al-Hasan Al-Basri, salah satu tokoh imam di kalangan tabi'in, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, dan dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatil Awliya wa Tabaqatil Asfiya. Innal fitnata idza aqbalat, fitnah jika datang, arafaha al-alim, orang alim mengetahui fitnah itu jika datang, ya. Dalam keadaan orang-orang yang tidak alim masih bingung dan belum faham bahwa itu fitnah. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil, apabila fitnah itu sudah berlalu, sudah selesai, sudah tertangani, ya, dan sudah betul-betul tampak jadi zahir, tampak jelas, ya, fitnah itu, arafaha kullu jahil, seluruh orang jahil pun mengetahuinya, baru sadar bahwa itu fitnah. Nah, berarti, ya, merujuk kepada mereka untuk mengenal itu fitnah atau bukan, ya, bagaimana mauqif, ya, dalam menghadapi fitnah tersebut, kembali kepada ulama. Nah, ini, ya, dan ini terutama acuannya, rujukannya kembali kepada kibarul ulama, ulama kibar, ulama besar yang tingkatannya senior daripada yang lainnya, apalagi yang tingkatannya sampai pada tingkatan imam. Dan tingkatan ini, martabat ini bukan martabat yang gampang, namun melalui ujian, ya, yang berat dan panjang, dan pembuktian bahwa memang alim ini yastahiq wasf al-imam, memang dia berhak menyandang gelar tersebut. Kaidah syariat mengatakan kalau muncul fitan di tengah-tengah umat ini, peristiwa besar terkait dengan umat, kembalikan kepada ulama al-akabir,
kepada ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar yang memang di situ kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Logika kita menyatakan atau perasaan, ya tapi ya Allah kita capek mendengar yang seperti ini ya akhi. Loh, syariat mengatakan demikian. Kita harus mengikuti yang seperti ini. Di saat perasaan yang bermain, berarti sudah bukan ilmu. Di saat logika yang menjawab, berarti sudah bukan ilmu. Sementara kita dilarang bersikap, berkata tanpa ilmu. Maka dari itu, di masa fitnah ini, di masa berbagai fitnah berdatangan ini, ya, banyak orang terjerumus bersikap dan berbicara tanpa ilmu. Pakai perasaannya, pakai logikanya. Logika dia sendiri kalau mau mengurus rumah tangganya saja nggak mampu, apalagi mau menjawab problem umat. Dia dengan logikanya dan perasaan dia tidak mampu mengatasi problem-problem rumah tangga. Lalu bagaimana dengan problem umat? Dia mau mengatasinya, walaupun untuk dirinya sendiri, mengatasi untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang ini banyak orang tergelincir gara-gara seperti ini. Tidak sadar dia berucap, menyikapi sebuah masalah tanpa dia bertanya dulu, tanpa dia berilmu dulu tentang masalah itu. Berani dia berucap, berkata, menilai. Ya subhanallah.